Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pengajian kita. Masih tersisa babul ilmi, akhir dari kitab babul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, ada ya? Tambihun, babul ilmi terakhir. Inna awwala wajibin 'alal aba'i lil aulad ta'limuhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa mata wa dufina bil Madinah. Peringatan, sesungguhnya awal kewajiban atas bapak-bapak bagi anak-anaknya adalah mendidik mereka, mengajarkan mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dan diutus, dibangkitkan sebagai nabi di kota Mekah. Wa mata wa dufina bil Madinah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dan dikubur di kota Madinah. Nah, inilah kewajiban bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kepada putra-putrinya untuk mengajarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi dan rasul juga di kota Mekah. Dalam umur berapa? 40 tahun. Itu ibu-ibu tuh harus ngingetin sama anak-anaknya, bapaknya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, pamannya namanya Abu Talib, dan Nabi Muhammad istrinya adalah Khadijah. Anaknya siapa? Nah, ini udah mulai bingung ini. Anaknya siapa? Anaknya adalah Fatimah. Itu semua anaknya dari Khadijah. Lalu yang laki siapa? Yang perempuan Fatimah, ada Ummi Kulsum, ada Dzunnurain. Itu dua-duanya dinikahkan oleh Utsman bin Affan naik ranjang. Ummu Kulsum sama Ruqayyah, 3 perempuannya. Lalu laki-lakinya 2, Ibrahim dan Qasim, tapi laki-lakinya meninggal semua. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW ini yang memandikan anak-anaknya yang meninggal itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ketika meninggal dunia Ruqayyah, Ummu Kulsum, itu yang memandikan. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW itu memandikan anaknya sampai rambutnya yang dikepang itu diapain? Dibuka-bukain sama Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah awal kewajiban yang mesti dilakukan oleh bapak dan ibu kepada anak-anaknya, yaitu untuk memperkenalkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, i'lam anna awwala ma yalzamul mukallafu ta'limu syahadataini wa ma'nahuma wa jazmu i'tiqadihi. Ketahuilah bahwa awal yang wajib dipelajari oleh seorang yang mukallaf, yaitu orang yang usia balik. Mukallaf itu artinya usia balik. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan head. Itu ukuran balik, ukuran mukallaf. Ketahuilah bahwa awal yang wajib dipelajari oleh seorang mukallaf, seorang muslim ketika usia balik, baik perempuan maupun laki-laki, ta'allumus syahadataini, yaitu mempelajari 2 kalimat syahadah. Asyhadu alla ilaha
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu di situ ada juga namanya syurutul syahadatain, ada syarat-syarat syahadatain. Ada syarat-syaratnya. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, emang udah berhenti di situ saja? Lah kagak. Masih ada cabang-cabangnya yang mesti dipelajari oleh seorang muslim. Apa di antaranya? Syarat-syarat syahadatain ada. Ada juga yang membatalkan syahadatain, ada juga bab yaitu tahapan-tahapan marahilut tafaul bisyahadatain, yaitu tahapan-tahapan mempelajari 2 kalimat syahadatain. Di antaranya apa ibu-ibu? Di antaranya adalah syarat diterimanya 2 kalimat syahadat, al-ilmul munafi lil jahli. Orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan. Nah, di situ syarat-syarat syahadatain, kalau kita mau diterima 2 kalimat syahadatnya, ada syarat yang harus diketahui, dipelajari oleh setiap muslim. Apa? Yang pertama, berilmu yang meniadakan kebodohan. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka belajarlah, tuh, kenalilah, ketahuilah annahu la ilaha, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kita harus tahu dan harus belajar. Apa itu syarat diterimanya 2 kalimat syahadatain? Tadi, ilmu yang meniadakan kebodohan. Maka orang muslim itu harus berilmu. Tidak boleh dia bodoh. Paling kagak mengetahui ilmu-ilmu dasar. Rukun iman itu apa, rukun Islam itu apa, ya Bu ya. Sholat itu berapa, apa syarat-syarat sholat, apa yang membatalkan sholat, apa rukun-rukun sholat. Nah, itu harus dipelajari semuanya itu. Jadi ilmu yang meniadakan kebodohan. Syarat pertama. Yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyakki. Orang muslim itu harus yakin. Setelah dia ilmu, emang yang dimaksud dengan Tuhan itu apa? Allah itu apa? Nah, kan ditanya, apa itu Allah? Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Apa nama-nama dan sifat-sifat Allah? Kita sering belajar Bu ya. Wujud qidam baqamu khalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Ini sekarang kagak dipelajari lagi udah. Jarang dipelajari udah. Bocah sekarang udah kagak tahu gitu-gituan. Yang tahu HP aja. Geget udah. Wujud Allah Maha ada, qidam Allah Maha terdahulu. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang Maha awal. Tidak ada yang mendahului Allah. Langit, bumi itu semuanya sebelum adanya langit dan bumi itu Allah yang Maha pertama kali ada. Qadim, Allah yang Maha kekal. Enggak ada, bumi nanti hancur, manusia mati, alam habis, dunia kiamat. Allah itu enggak akan hancur. Allah itu Maha kekal. Wujud, qidam, baqo, kekal. Qidam itu terdahulu, baqo kekal. Mukhalafatul hawadisi, Allah itu enggak sama dengan makhluk. Kalau makhluk bisa ngomongnya gimana? A, U, I. Itu omongan makhluk. Allah juga ngomong. Tapi ngomongnya Allah adalah Al-Quran. Ini adalah firman Allah. Jadi yang kita baca Al-Quran itu Bu, itu adalah omongan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu berbicara. Dan Allah pernah berbicara kepada Nabi
Musa. Makanya Nabi Musa dikatakan kalimullah, teman ngomongnya Allah. Satu kali, ya Rabbi arini andur ilaika qala lan tarani. Kata Nabi Musa, wahai Tuhan, perlihatkanlah dirimu di hadapanku supaya aku tambah yakin. Hai Tuhan, aku pengen melihat sosokmu. Kata Nabi Musa, ya Rabbi arini andur ilaika. Ya Tuhan, perlihatkanlah dirimu supaya aku bisa melihat. Kayak apa itu Tuhan? Kayak apa itu Allah? Allah mengatakan, ya Musa innaka lan tarani. Wahai Musa, sesungguhnya enggak akan pernah kamu bisa melihatku. Nabi Musa tetap maksa pengen melihat Allah. Kayak apa Allah? Kupingnya kayak apa? Matanya apakah punya mata, punya hidung? Lalu Allah mengatakan, wahai Musa, lihatlah gunung. Jika pandanganmu sudah tertuju melihat gunung, di situ engkau akan melihatku. Falamma tajalla hara Musa sa'iqa. Di saat Nabi Musa udah melihat gunung, nanti Allah akan turun di gunung itu. Falamma tajalla hara Musa sa'iqa. Allah belum turun ke gunung. Allah belum turun ke gunung. Belum turunnya Allah ke gunung, Nabi Musa ketika matanya udah ngelihat gunung, Allah belum turun, Nabi Musa itu udah pingsan, kelenger. Nabi Musa kelenger gara-gara ngelihat gunung. Itu Allah belum turun itu. Allah belum turun, baru Nabi Musa matanya ngelihat gunung. Di situ nanti Allah akan turun. Belum Allah turun, Nabi Musa matanya udah ngelihat gunung, itu Nabi Musa langsung kelenger. Tahu kelenger? Pingsan. Wahai Musa, apakah masih pengen melihat aku? Udah tobat. Nah ini, jadi bapak-bapak, jadi kalau kita pengen melihat Allah tuh tidak bisa dilihat. Berbeda dengan Tuhannya orang-orang Yesus, orang-orang Nasrani. Ada Tuhan, tigaan Tuhan. Tuhan Yesus, siapa lagi? Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Makanya dia begini kan. Tuh, sholatnya orang Kristen begini. 3. Kalau kita hanya 1. Kenapa? Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi itu terdapat banyak Tuhan, niscaya langit dan bumi hancur, rusak. Sekolah punya 2 kepala sekolah. Kira-kira sekolah itu gimana itu? Kata kepala sekolah yang pertama libur, kata kepala sekolah kedua kagak. Kira-kira sekolah itu rapi apa berantakan? Berantakan. Nggak usah sekolah, ini masjid. Ketua DKM ada 2. Kata ketua DKM ada pengajian, kata yang satu lagi kagak. Kira-kira nah itu. Nah, bumi juga demikian. Langit juga demikian. Kalau seandainya langit dan bumi itu banyak Tuhan, hancur. Yang satu, kata Tuhan yang pertama, lu terbit enggak matahari? Kata Tuhan yang kedua, mendung sekarang. Kata Tuhan yang satu lagi, hujan sekarang. Akhirnya apa, Pak? Kacau. Kalau banyak Tuhan itu dunia akan kacau, alam kacau, langit kacau, bumi kacau. Nah, kita melihat ternyata bumi kacau enggak? Matahari datang saban waktu, terbit dari timur, terbenam dari barat. Pernah enggak ngaco itu matahari? Agak pernah ngaco. Bulan selalu datang di malam bulan purnama. Rapinya alam semesta, ya, tertatanya alam semesta menunjukkan bahwa di situ Allah cuman satu. Nah itu begitu, Pak. Kenapa? Di mana-mana kalau Tuhan banyak itu berantakan. Masjid berantakan, sekolah berantakan.
Kalau kepala sekolahnya banyak. Nah, dunia juga begitu. Tuhan yang satu pengen ngatur matahari, Tuhan yang satu pengen ngatur bumi, Tuhan yang satu pengen ngatur awan, pengen ngatur bulan. Ya gitu. Maka itu namanya dalilut tamanu. Dalam ilmu tauhid namanya dalilut tamanu, dalil saling ketercegahan. Karena tercegahnya alam, terhindarnya alam dari kerusakan, maka harus terhindar juga Tuhan itu banyak. Makanya Tuhan harus satu. Nah ini apa namanya? Oke, ini namanya ilmu tadi. Ilmu tauhid, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itulah yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Lalu di situ juga nanti ada iman kepada qada dan qadar, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada para rasul, pada kitab, pada rasul, percaya kepada apa Bu? Hari kiamat, termasuk percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Kaya, miskin, pinter, geblek, apalagi gila, sehat, apalagi umur panjang, umur pendek, semuanya itu semua sudah diapain? Diatur oleh Allah. Ya. Orang sakit, orang sehat, itu semua sudah diatur oleh. Nah, kalau kita yakin itu semua ibu-ibu, tidak ada yang pernah kita itu hasut, iri, dengki, tidak ada. Kenapa Pak, Bu? Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya seandainya itu rezekiku, maka sekalipun dia berada di dalam dasar lautan yang paling dalam, maka dia akan datang. Sekalipun itu bukan rezekiku, maka sekalipun di depan mata akan hilang. Itu Imam Syafi'i mengatakan, tawakkaltu 'ala Allahi fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa aiqantu annahu la syakka raziqi. Kata Imam Syafi'i, tawakkaltu 'ala Allahi fi rizqi. Aku bertawakal kepada Allah dalam rezekiku kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aiqantu annahu raziqi, dan aku yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itu semua nama-nama Allah, kemudian rukun iman, rukun Islam, itu semua harus dipelajari sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Maka di sini tuh tadi ketahuilah bahwa yang pertama kali wajib dipelajari oleh orang muslim mukallaf adalah mempelajari dua kalimat syahadat dan maknanya, wa maknahuma, dan makna dua kalimat syahadat. Apa itu? Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi ketika kita dalam belajar, dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dalam zakat, itu kita harus meniru Nabi Muhammad. Kan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad Rasul. Nah, ini namanya yaitu dalil bahwa Nabi Muhammad asyhadu alla ilaha illallah, ajarannya dari Allah, adapun Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladannya. Maka kalau kita haji lalu enggak mencontoh Nabi Muhammad, maka haji kita enggak diterima. Solatnya enggak menghadap kiblat, enggak diterima. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad udah ngajarin kalau solat menghadap kiblat, lalu kalau solat harus berwudu, nanti ada bab wudu setelah ini, dan seterusnya. Wa jazmu i'tiqadihi, dan harus meyakini, menguatkan keyakinannya tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, summa ta'allumu dhawahiri ilmi tauhid wa sifatillahi ta'ala, kemudian apalagi kewajiban bagi orang muslim setelah mempelajari dua kalimat syahadat dan maknanya,
kemudian mempelajari zahir ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah Maha Esa tadi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Maha Melihat. Apalagi wa illam yakun anid dalil, sekalipun dia belajarnya tidak berdasarkan dalil. Ya. Yang penting dia belajar dulu sekalipun belum tahu dalilnya. Summa ma yahtaju ilaihi liqamati faraididdin, kemudian mempelajari apa-apa yang dibutuhkan untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agama seperti rukun sholat. Rukun sholat kita harus tahu dan harus belajar anak-anak itu. Apa rukun sholat? Pertama, mengangkat dua tangan. Kalau sholat kagak pakai ngangkat tangan, nggak sah. Rukun itu. Allahu Akbar. Dan tangannya di mana? Nih, di mana tangannya? Di bawah apa ini? Syahmatai udunai, di bawah daun telinga. Begini Allah, bukannya begini, bukan begini lagi juga, bukan begini. Allahu Akbar. Lu mau terbang, mau kemana lu? Begini, tuh. Ada yang lain sholat, Allahu Akbar. Mau kemana sholat? Tuh. Jadi rukun sholat itu apa? Berdiri. Pertama berdiri. Bagi yang mampu harus. Kecuali sakit boleh pakai kursi atau boleh sambil ngedeprok. Kalau sakit ya. Nah kalau kagak bisa ngedeprok sambil tiduran boleh juga, karena kagak bisa ngedeprok. Bukan ngedeprok, apa sih namanya? Ya, duduk sila. Nah, duduk sila. Berdiri lalu angkat dua dan membaca wajib ini, nggak sah sholat. Allahu Akbar. Lalu kagak baca Fatihah, diem aja dia, kagak sah sholatnya. Nah kalau baca surah itu sunnah, itu rukun. Nah abis baca Fatihah apa? Sujud, ruku. Ruku. Baca subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dan rukunya mesti neneb, tahu neneb? Nebak dulu. Jangan belum udah bangun duluan. Iya, enggak sah itu sholatnya, enggak diterima oleh Allah. Jadi rukunya tenang dulu, subhanallahi rabbiyal azimi wa bihamdi subhanallahi rabbiyal. Itu disunahkan 3 kali, boleh sekali, tapi biar lebih mantep bacanya 3 kali. Lalu bangkit dari kedua ruku. Lalu setelah bangkit dari 2 ruku ngapain? Lah ini berdiri begini dulu ini. Sami Allahu liman. Tegak dulu. Lah ada orang baru bangun ruku, ini belum tegak, masih bengkok, langsung sujud, kagak diterima sholatnya. Tuh. Kenapa? Kagak pakai tumak? Sebab tumak ninah itu rukun. Tumak ninah rukun. Tuh. Rukun adalah yang jika ditinggalkan sholatnya nggak sah. Boleh jadi Pak Ustadz, lah saya udah doa 20 tahun, doa sholat 20 tahun, kok kagak juga dikabulin doa saya? Lah sholat kagak bener, gimana mau dikabulin? Sholatnya kagak bener. Tuh. Jadi sholatnya kudu bener. Jadi tumak nina sami Allahu liman hamidah, tegak dulu. Dan begitu seterusnya. Sujud. Nah, sujud juga tumak ninah, rukun itu. Nah, sujud. Nah, setelah itu apalagi? Bangun dari sujud, rakaat kedua sama seperti biasa. Lalu membaca tasyahud, asyhadu alla ilaha. Nah, kalau tasyahud kedua itu enggak rukun. Kalau ketinggalan, kalau kesalahan, boleh nanti kita sujud sahwi. Yang rukun itu adalah tasyahud terakhir. Tasyahud terakhir.
asyhadu alla, dan membaca syahadat dan membaca sholawat. Nah kalau kagak baca syahadat, kagak baca sholawat, nggak sah sholatnya. Nah setelah itu salam. Salamnya adalah salam yang pertama, yang kedua adalah sunnah. Nah itu semua rukun. Apalagi termasuk ada rukun, ada syarat. Nah kalau syarat apa? Wudu. Nah kalau mau sholat harus wudu. Nih bab Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Nanti bab wudu. Kemudian apalagi? Mempelajari sholat, rukun sholat, puasa dan syarat-syarat puasa, syarat-syarat sholat, juga zakat. Jika memiliki harta nisab, juga kita harus belajar zakat, ilmu zakat. Wah Ustadz, saya punya emas berapa? 85 gram. Bu, ibu punya emas, tapi bukan emas Jawa ya. Kalau emas Jawa itu ditimbang naik sendiri, selesai turun sendiri. Itu emas Jawa. Pak Ustadz, saya punya emas 85 gram. Udah gitu emasnya emas dipakai apa emas disimpan? Kalau emas dipakai kagak wajib zakat. Pak Ustadz, tapi saya emas kadang-kadang dipakai, kadang-kadang disimpan juga. Nah berarti zakatin. Berapa bu? 5%. 2 berapa? 2,5%. Bukan 5%. Kalau 5% itu nanti zakat pertanian. 2,5%. Umpamanya emasnya 10 juta, dah globalin aja. Ya 2,5% berapa? Ustaz Mahmud? 250 ribu ya? Ya, bukan 2.500.000 ya. Kebanyakan Ustaz. Ya itu kalau emas kita 10, udah gitu, udah 1 tahun kita punya emas, maka saban tahun dikeluarin itu zakatnya. Nanti kalau kagak dikeluarin zakatnya, di hari kiamat badan kita diapain? Yauma yuhma wujuhum, badan kita digosok-gosok, setrika. Maka setrika api neraka. Tuh kalau di dunia kagak bayar zakat. Ada zakat pertanian, ada surat-surat, surat berharga, bilet, tahu apa namanya bilet itu ya? Giro, tahu. Kita tahunya bilet yang sodok-sodok aja tuh mah. Biliar tuh mah. Bilet, giro itu surat-surat berharga ibu wajib dikeluarin zakat. Nah, jadi harus tahu semua itu. Jangan sampai lu udah zakat, zakat apa? Fitrah, lu tahu fitrah doang. Zakat tahunya udah gue udah bayar zakat fitrah. Zakat tahu fitrah doang, beras. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, emasnya banyak, tahunya cuma zakat fitrah. Keluarin itu. Nanti kalau kagak, hari kiamat kita kena siksa. Zakat, apalagi haji. Nah juga belajar tentang rukun haji. Nah biasa nanti pas mau haji ini ya Bu ya. Ya sekarang lagi corona, udah nanti aja dia belajar hajinya. Nggak ada haji. Ya sekarang corona nggak ada haji sampai sekarang ini, dibatalin lagi nih umroh. Haji ya. Kemudian mengetahui summa ilmul ahkam, mempelajari ilmu hukum yang banyak terjadi. Tentang apa? Hukum tentang akad jual beli, akad nikah, syarat-syarat jual beli, rukun-rukun jual beli, apalagi tentang masalah riba. Nah ini ar-ribawiyat, la siyama fir ribawiyat liman khadha fiha. Apalagi kita harus tahu belajar tentang hukum riba. Ini ya, hukum riba. Riba. Tukang kredit. Ya, hati-hati nih ya. Banyak kejadian tukang kredit pada gila. Anaknya gila, istrinya gila. Tuh. Kenapa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan innal ladzina yaqulu riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka kagak bisa berdiri. Berdirinya mereka hidup itu kayak orang kelimpungan, kayak orang kerasukan setan.
Kayak orang kemasukan jin, itu orang yang suka makan riba. Apalagi termasuk ancaman orang yang makan riba, umurnya pada pendek, nggak diberkahi oleh Allah. Tiba-tiba sering mati mendadak, anaknya pada mati ketabrakan, ntar dia sakit. Kenapa Pak? Macam-macam penyakitnya. Ini udah banyak kejadian. Jangan sampai kerjaan kita tukang apa itu ya, rentenir itu apa namanya itu, bank keliling, bank keliling, riba. Jangan ya ibu-ibu, ini riba, harus tahu kita ya. Pak Ustadz, kalau kita mau jual bagaimana? Ya itu kan sudah ada alurnya di MUI, Majelis Ulama Indonesia, di bank syariah itu sudah ada alurnya, ada contohnya. Bagaimana kalau kita ada mudharabah, ada murabahah, ya ada, itu ada akad-akadnya, gitu, akad-akad jual beli. Riba juga apa yang harus dipelajari, juga mempelajari kewajiban al-qismu bainaz zaujat, yaitu kewajiban membayar atau mengasih nafkah di antara istri. Kalau istri kita banyak, maka itu harus tahu itu apa kewajiban suami. Nanti suami yang kagak adil sama istri-istrinya, pada hari kiamat kata baginda Rasulullah, datang hari kiamat badannya sengkleh. Badannya sengkleh. Tahu sengkleh? Bu, sampaikan sama suaminya, bang, ente kalau kagak adil badan ente sengkleh loh. Kata suami, sengkleh nggak apa-apa, biarin. Ya, jadi kalau pengen nikah istrinya banyak, maka suaminya kudu adil. Di hari ini 2 malam, di istri ini 2 malam, di istri ini 2 malam. Nggak boleh di istri ini sampai 5 malam, di istri ini cuma 1 malam. Nggak boleh, kecuali jika istrinya mengizinkan, redho, boleh. Kayak Nabi Muhammad diredokan, diizinkan. Ya. Juga termasuk harus adil dalam, kalau bini pertama makannya apa? Berasnya gimana? Pakaiannya gimana? Lah jangan bini pertama pakaiannya bagus atau bini kedua jelek, atau sebaliknya, jangan. Jadi harus sama. Makannya apa? Nah, sama. Harus sama. Hah? Nah, pasti kagak redo dia. Ibu-ibu kalau dikasih pakaian yang jelek, bini pertama cakep, bini kedua jelek, kagak redo, atau dibalik juga kagak redo juga. Ibu ya? Iya. Nah, ya diduain kagak redo ibu ya? Ya. Susah dah. Ya. Kalau ngomong begini ngumpet aja ngomongnya. Jangan ya, ibu-ibu terima bersihnya aja udah. Iya, terima beresnya aja dah. Yang penting istrinya apa? Kudu harus adil sesama istri, adil. Ya, adil dalam nafkah dan adil dalam pembagian hari. Kecuali tadi, bang, anak kan udah kaya, istrinya emang kaya banget, semuanya yang dia punya istrinya. Udah abang nggak usah ngasih duit ke bini kedua aja, ya nggak apa-apa, asalkan istrinya tadi ridho. Tapi jarang yang begitu ya, jarang. Hampir kagak ada malah, jarang. Wa yajibu aidan ta'allumu dawa'i amradil qalbi, juga wajib mempelajari pengobatan penyakit hati, hasad, iri, dengki, riya, ujub, takabur. Itu kita harus belajar bagaimana cara mengobatinya, supaya kagak ada sombong, nggak ada takabur, nggak ada ria, nggak ada hasud, nggak ada dengki. Begitu Bu. Kan kadang-kadang kita kalau miskin kita sabar, tapi kalau ngeliat orang kaya kagak sabar kita.
Ya, kalau ngelihat saudara kita miskin, tetangga kita miskin, kita sah. Tapi giliran ngelihat saudara kita, tetangga kita kaya, kita nggak sabar. Yang ada apa? Hasud. Makanya nanti ada bab, Bu, ada pembahasan bahwa seorang tetangga kagak boleh matanya jelalatan. Setiap tetangganya beli ini keserimpet ini setiap tetangganya beli itu tetangganya apa sih kagak boleh ini. Tetangganya beli mau tahu aja buka kagak boleh ini. Kepo. Lah iya, orang yang belanja kulkas dia panasan dia. Ntar beli ganti motor lagi kepanasan. Bang, itu dia beli kulkas tuh, beli kulkasnya begini lagi, mobilnya motornya begini. Nah, itu nggak boleh. Termasuk nanti adab kepada tetangga, kagak boleh kita buang sampah ke pekarangan tetangga, kagak boleh. Termasuk kita ngairin, buang air comberan ke halaman tetangga juga kagak. Itu ada bab-babnya. Itu dalam rangka supaya diatur hidup supaya akur, tentrem, kagak pada berantem. Nah, Islam ngatur. Jangan seorang tetangga membuang sampah ke pekarangan tetangganya. Jangan mengalirkan air kotor ke tetangga sebelahnya. Termasuk jangan Ibu? Jangan menaruh tiang di pekarangan tetangganya yang bukan tanah miliknya. Tapi kata baginda Rasulullah, jika ada seorang tetangga lalu rumahnya mau rubuh, lalu dia mau ngapain tuh? Nunjang yang doyong, lalu dia minta izin ke tanah tetangga, kata baginda Rasulullah, izinkan. Tuh, juga jangan pelit. Jangan pelit. Tetangga sebelah rumahnya doyong, mau rubuh, lalu disanggah, lalu galaknya, papannya atau batu atau besinya lalu ke tanah kita. Kata baginda Rasulullah, diapain? Izinin. Juga jual beli, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik orang yang penjual adalah penjual yang lentur, dan sebaik-baik pembeli adalah pembeli yang lentur. Itu juga ada babnya. Lah kan sekarang kalau orang jualan, bang berapa ini? 100.000. Bang, kagak kurang lagi. Kagak, sono pergi, nggak boleh tawar-tawar. Lah masa jualan begitu? Yang beli kudu lentur, yang jual juga kudu lentur. Itu Rasulullah sampai ngatur. Kata baginda Rasulullah, sebaik-baik pembeli adalah pembeli yang lentur. Pembeli yang dicintai oleh Allah adalah pembeli yang lentur, dan penjual yang dicintai oleh Allah adalah juga penjual yang lentur. Jadi jangan sampai yang beli pengen murah banget, yang jual pengen mahal banget. Jangan, kagak boleh. Bang, berapa ini bang? 100.000. Bang, kurangin ya, 60.000, 70.000, naikin apa dikit? Dah 80.000. Nah, ambil apa ibu? Jalan tengah. Bang, berapa ini bang? 100.000. Bang, 60.000 ya. Kalau nggak mau 60.000, gua kagak beli. Jangan begitu. Yang beli juga jangan apa? Jangan kaku. Yang beli juga apa itu? Naik, tawar. Nah, kata baginda Rasulullah, tuh pembeli yang dicintai oleh Allah dan penjual yang dicintai oleh apa? Yang lentur. Nah, itu dibahas juga supaya tadi nggak ada hasud, nggak ada ria, nggak ada takabur, nggak ada pengen menang sendiri, pengen enak sendiri. Jadi cari apa ibu? Yang penjual jangan terlalu mahal, yang pembeli nawar jangan terlalu murah, kesian. Kalau ditawar terlalu murah juga kesian. Ya, ini ibu-ibu biasanya ya, Bu, begitu ya? Enggak juga. Nah itu, ya,
Ya. Jadi begitu. Itu semua ada bab-babnya diatur, bab jual beli, bab bertetangga, juga bab makan, adab makan juga sama. Kata baginda Rasulullah, kalau makan maka hendaklah makan yang ada di sampingnya yang terdekat. Lah makan lagi rame-rame tangannya. Lah ini kan makanan dia. Kata baginda Rasulullah, makanlah dari bagian yang terdekat dan makannya pelan-pelan. Bahkan sampai makan korma aja diatur, kata baginda Rasulullah, siapa orang yang bertamu dan makan korma, maka jangan makan korma kayak makan kacang. Lah makan korma, lah korma tuan rumah sekilo habis. Nah, jangan, kata baginda Rasulullah, jangan. Nah, korma itu kan apa Pak? 1, 2, 3. Lah makan duku juga sama. Duku apalagi tuh? Korma yang hitungannya biji-bijian itu. Ya, Pak Ustadz, kalau kacang rebus ya habisin kacang rebus mah dah. Nah, tapi makanan-makanan yang anggur, korma, kata baginda Rasulullah, jika seseorang bertamu dan makan korma, maka janganlah makan korma kayak apa itu? Kayak makan kacang. Ya, jangan. Ya, itu juga sama. Dibahas semua dalam adab-adab bertetangga supaya tadi hidup kita harmonis. Hidup kita harmonis, akur sama tetangga. Juga dibahas kalau kita mendatangi apa itu? Mendatangi orang sakit, ada adabnya. Ada adabnya. Apa? Pegang kepalanya. Tuh, kalau kita nengokin orang sakit, pegang kepalanya lalu bacakan Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa antas syafi la syifaa illa syifaa'uk, lalu doakan. Nah, jangan datang ke rumah orang sakit bengong aja. Doain kagak, apa kagak? Jangan. Hah? Iya, ada adab-adabnya. Udah gitu kalau denguk orang sakit jangan ngobrol di situ. Lah, jenguk orang sakit kayak temennya ngobrol di situ. Iya, jangan. Ya, setelah melihat udah tenang, nggak usah banyak cakap, lihat, doakan. Nah, semoga lekas sembuh. Dan orang sakit jangan ditakut-takutin, lu mati lo. Lah kemarin bapak gua mati kayak begini. Jangan. Wah, ini bakalan kagak panjang umur, jangan. Ya, gitu ya. Udah selesai babul wudu, udah selesai, udah azan, cukup ya. Insya Allah minggu depan kita melanjutkan babul wudu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya Rabbana tarabna
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.